Brasil sukses merengkuh juara Piala Dunia untuk kelima kalinya usai mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di final Piala Dunia 2002. Luis Felipe Scolari berhasil meramu para bintangnya untuk bermain secara tim dan meraih hasil maksimal di kejuaraan yang pertama kalinya digelar di dua negara, yakni Korea Selatan dan Jepang. Inilah Football Story Brasil. Tahun 2002 memang menjadi sangat spesial bagi timnas Brasil. Di Piala Dunia 2002, tim Seleção sukses menjadi juara dunia untuk yang kelima kalinya. Sebelumnya, Brasil menjadi juara Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, dan 1994. Piala Dunia 2002 sendiri digelar di Korea Selatan dan Jepang selaku tuan rumah, mulai pada tanggal 31 Mei sampai 30 Juni 2002 kala itu. Pelatih Brasil saat itu adalah Luis Felipe Scolari. Scolari membawa pemain-pemain bintang dalam masa keemasan saat itu. Sebut saja seperti Cafu, pemain AS Roma, Roberto Carlos yang bermain di Real Madrid, Lucio di Leverkusen, Juninho Paulista di Flamengo, Denilson di Real Betis, Ronaldinho di PSG, Rivaldo di Barcelona, dan tentunya Ronaldo di Inter Milan. Sejumlah pemain muda berbakat juga dibawa Scolari pada Piala Dunia 2002. Sebut saja seperti Ronaldinho, saat itu ia berusia 22 tahun, Kleberson yang masih berusia 22 tahun, dan tentunya Kaká, usianya saat itu masih menginjak 20 tahun. Kaká juga menjadi pemain termuda dalam skuad Brasil di Piala Dunia 2002, sedangkan pemain tertua adalah Cafu, kapten yang berposisi sebagai bek kanan berusia 31 tahun. Timnas Brasil sukses merengkuh trofi Piala Dunia 2002 setelah mengalahkan Jerman 2 gol tanpa balas di final. Keberhasilan tim Samba tersebut tak lepas dari kejeniusan sang pelatih Luis Felipe Scolari dalam meramu skuad asuhannya. Sebelum menangani Seleção di Piala Dunia 2002, Scolari hanya berkutat menangani klub-klub mediocre seperti Juventude, Grêmio, Alcacia, Palmeiras, dan Cruzeiro. Tak heran, sebelum memimpin di Piala Dunia 2002, tak sedikit yang menganggap Scolari bakal membuat nasib Brasil kembali suram. Namun, pendapat tersebut tak terbukti. Berkat sentuhan magisnya, timnas Brasil meraih 7 kemenangan termasuk laga final, melesakkan 18 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Alhasil, publik Brasil begitu terkesima dengan jogo bonito yang Luis Felipe Scolari usung pada Piala Dunia 2002. Ketika itu, timnas Brasil berangkat ke Piala Dunia 2002 yang berlangsung di Korea Jepang di bawah tekanan kegagalan edisi 1998. Selain itu, mereka mencatat hasil buruk di Piala Konfederasi 2001. Rentetan hasil buruk itu membuat Emerson Leão dipecat dari jabatan pelatih dan digantikan Luis Felipe Scolari. Big Phil membuat Brasil menjelma sebagai kekuatan besar pengusung sepak bola indah dan penuh bintang di Piala Dunia 2002. Pola skill individu jogo bonito tingkat dewa milik para pemainnya berhasil menyihir publik Asia ketika itu. Hingga bertemu Jerman di final, jogo bonito yang diusung Scolari mendapat lawan yang sepadan bahkan kuat. Dengan jogo bonito, Brasil pun lulus ujian dan keluar sebagai juara dunia 2002.
Ronaldo Luis Nazario de Lima, atau yang lebih dikenal dengan Ronaldo, merupakan sosok yang melegenda di dunia sepak bola. Ia banyak disebut sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa yang dimiliki oleh tim nasional Brasil. Ronaldo pertama kali muncul di Piala Dunia 1994 ketika berusia 17 tahun. Ronaldo pun mencapai puncak kejayaannya di Piala Dunia 2002 ketika Brasil sukses menjadi juara dunia untuk kelima kalinya. Dia menjadi salah satu aktor utama dalam mengantarkan Brasil juara di Nissan Stadium saat itu. Brasil sukses melibas habis seluruh laga dari babak grup sampai semifinal dengan kemenangan dan Ronaldo berhasil mencetak 6 gol. Kemudian, Seleção berhadapan dengan Jerman pada babak final di Stadion Internasional Yokohama 30 Juni 2002. Ia berhasil memborong 2 gol dan sekaligus memenangkan trofi Piala Dunia serta memastikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 8 gol. Brasil yang kala itu menjadi juara dunia untuk kelima kalinya memang dinilai sangat layak menjadi juara. Performa mereka dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya terus meningkat. Apalagi ketika tim bermain pada babak knockout, skuad asuhan Luis Felipe Scolari ini bermain semakin padu. Scolari kala itu diwarisi skuad yang putus asa dengan apa yang telah terjadi pada tahun 1998. Ujung tombak andalan mereka, Ronaldo, diprediksi tak akan bermain dalam kondisi terbaiknya setelah menderita cedera lutut yang cukup parah. Di final, Brasil menghadapi permainan Jerman yang sangat cepat dan berkualitas. Namun, Scolari mampu meladeni permainan Jerman tersebut dengan permainan yang tak kalah hebat. Pertandingan ini pun disebut sebagai final terbaik, lebih seru dari partai final Jerman Barat melawan Argentina yang berakhir dengan skor 3-2 pada 1986 di Meksiko. Pada ajang ini, Brasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan Jerman 2-0 di Stadion Yokohama, Jepang. 2 gol berhasil dicetak oleh Ronaldo. Kala itu, Ronaldo tampil nyentrik dengan mengubah potongan rambutnya, hingga kini gaya rambut itu masih melegenda. Menariknya, pada ajang turnamen ini, kiper Jerman Oliver Kahn keluar sebagai pemain terbaik. Ini juga merupakan sejarah pertama, mengingat Kahn merupakan pemain pertama yang meraih penghargaan itu sebagai seorang kiper.